yang membuat tempat ini menjadi sangat nyaman. Dan saya ingin berlama-lama di tempat ini, tetapi ada satu makhluk yang membuat saya kurang nyaman dengan tempat ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Bawen, lebih tepatnya di Desa Asinan dan berada di pinggir Rawa Bening. Tempat ini berada di pinggir jalan raya, yaitu Tuk Bong. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin berkunjung ke tempat ini, karena saya sering melewati tempat ini. Rasa itu muncul ketika saya melihat bangunan Belanda tampak dari kejauhan. Sebenarnya sering sekali saya melewati jalan ini. Jalan ini adalah jalan utama penghubung Semarang ke Surakarta atau Solo. Tuk Bong. Tuk Bong yaitu sebuah bangunan sumber air yang dibangun menggunakan material susunan batu alam dengan material pasir tanpa batu bata sebagai pendukungnya. Bangunan itu berada di sisi jalan penghubung antara jalur Semarang-Solo menuju ke lapangan Tambak Boyo Ambarawa, dan lebih tepatnya berada di sisi kanan jika kita berjalan dari jalur Semarang-Solo menuju ke Ambarawa. Banyak yang bercerita tentang keangkeran bangunan peninggalan Belanda tersebut, tapi tidak dengan saya. Saya di sini hanya kagum dengan bangunan-bangunannya. Dan di tempat ini tidak hanya satu bangunan saja, tetapi juga ada kolam, ada penampungan air dan pengaliran air. Suasana di tempat ini sangat sejuk karena dikelilingi oleh pepohonan yang sangat rindang dan banyak burung yang berkicau, ditambah suara gemericik air dan suasana sore hari yang membuat tempat ini menjadi sangat nyaman. Dan saya ingin berlama-lama di tempat ini, tetapi ada satu makhluk yang membuat saya kurang nyaman dengan tempat ini, yaitu nyamuk. Ya, betul sekali, nyamuk. Suara dengung yang mengelilingi kepala saya yang membuat saya kurang nyaman di tempat ini. Ditambah lagi, ada beberapa nyamuk yang menghisap darah kaki dan tangan saya. Ikuti terus penelusuran kami hingga selesai. Tonton videonya hingga selesai. Mari kita lanjutkan. Kalau memang yang muncul cuma satu pipa toh. Sebenarnya dari ketiga bangunan ini semuanya memiliki fungsi yang sama. Ketika aliran yang dari pusat ditampung di sini, lalu dibagi lewat bak ini. Nah, sistem pembagiannya melalui pipa ini. Cuma yang masih berfungsi cuma satu. Terus untuk yang lainnya kan sini ada 3 bak, berarti ada 4 bak. Ada 4 bak itu dulu semuanya fungsi semua, termasuk itu terkena longsor. Terus yang masih fungsi sini. Tuh loh. Terus sebenarnya juga punya fondasi juga seperti ini. Nah, ini kan longsor sebenarnya. Longsor ketutup, terus ini tidak difungsikan. Baru yang difungsikan baru yang ini, yang masih berfungsi maksudnya. Terus untuk komponen-komponen ini pipa ini sudah dipotongi. Tapi ini pipane asli saka dhisik ama? Asli, ini pipane zaman asli dulu. Zaman Belanda. Nah, ketika bangunan ini belum menemukan titik terang karena angka tahunnya pun saya sendiri belum tahu. Terus ada sebuah penampungan air. Kalau menurut saya pribadi itu penampungan itu memang sengaja dibuat untuk mengairi beberapa perumahan atau rumah sindir perkebunan kopi di Asinan. Karena di atas sana itu ada bak penampungan dengan angka tahun 1916. Nah, sekarang kita balik berpikir dalam artian
ketika bak tersebut dibuat dan jadi pada tahun 1916. Nah, yang jadi pertanyaan, sini dulu atau baknya dulu yang dibuat? Kalau baknya dulu yang dibuat berarti lebih tua baknya ketimbang sini. Tapi kalau baknya yang kedua kalinya dibuat setelah sini berarti baknya lebih muda ketimbang sini. Soalnya di sini tidak tertera angka tahun. Nah, kalau untuk bangunan itu sebenarnya untuk tempat pipa. Tempat alat untuk nyedot air itu loh. Kalau zaman sekarang sanyo. Tapi kalau zaman dahulu alat pemompa air itu tidak menggunakan sanyo, bahkan tidak menggunakan listrik. Dan itu terjadi secara kayak ini loh, kayak katup. Jadi nyedot buang itu pipa apa namanya itu. Itu ada, tapi di situ sekarang sudah hilang ya. Sudah dicuri orang. Nah, ini sebenarnya aliran dari pusat atau dari sumbernya itu yang dinamakan Tokbong. Tokbong. Pusatnya di sana. Cuma sumber-sumber tersebut dialirkan lewat penampungan sini. Ini dulu penampungan. Nah, sebenarnya lewat sini. Mungkin dulu ada semacam bangunannya yang sudah bagus. Tapi sekarang tidak tahu kenapa jadi seperti ini. Tapi nak tertutup mungkin rak Mas. Sisa-sisa nih. Rusak iya, nek tertutup ora mungkin. Nek rusak iya. Karena boto-botone atau batu-batane tersebar. Tersebar. Dan secara secara kondisi bangunan sini tuh atau lingkungan sini memang dituntut bersih, selalu bersih. Ini loh. Ada tulisannya dilarang mengambil atau merusak semua akar pohon di lingkungan kebun PTP 9, PTPN 9. Afdeling sebenarnya. Nah, sekarang sumber mata air ini dimanfaatkan oleh warga. Kalau dulu kan memang ditampung untuk dimanfaatkan oleh perumahan zaman kolonial, perumahan perkebunan yang ada di atas sana. Nah, ini kan banyak loh sisa-sisa batu bata nih. Iya. Wow. Nah, airnya bersih sebenarnya. Airnya itu bersih, sumbernya bersih sekali. Cuman ono daun-daun sing tiba ya. Dan setiap hari pun dibersihkan karena di sini tuh ada penjaga nih. Saya lupa itu, saya pernah ketemu penjaga nih. Beliau ketika digali informasinya memang enak diajak ngobrol. Dan setiap 1 tahun sekali di sini itu selalu mengadakan, kalau saya menyebutnya itu acara tentang masih berlakunya kearifan lokal di desa asinan sini, yaitu Iriban. Iriban itu merawat sumber mata air dengan doa-doa khusus atau dengan ritual-ritual khusus yang dikhususkan untuk leluhur. Terus nanti adalah upacara-upacara demikian yang nanti pesan-pesan itu atau doa itu disampaikan kepada leluhur, terus disampaikan kepada beliau-beliau yang dulu pernah membangun tempat ini. Bahkan saya pun kenapa menyebutnya beliau-beliau yang membangun tempat ini, memang secara teori itu yang memiliki rancangan untuk konstruksi pembangunan itu memang cara berpikir atau pikiran orang-orang Belanda. Tapi ketika
rencana atau rancangan itu sudah jadi, tetap yang membangun orang-orang pribumi, orang-orang asli Indonesia itu. Kalau dulu Hindia Belanda belum Indonesia. Nah, jadi seperti ini. Bangunan Tok Bong ini materialnya menggunakan batuan alam semua. Batuan alam yang disusun menggunakan material-material pasir, terus perekat, terus semen ndak bisa. Semen, nah itu semen itu kayak nggak tahu. Nah istilahnya ya mungkin ada lah, tapi istilahnya lain mungkin. Terus di samping bentuk Tok Bong ini kan apa ya, kotak hampir menyerupai bujur sangkar. Di samping kanan kiri itu fondasi semua, tapi yang di sebelah timur sudah mulai runtuh dan ada penyangga itu lumayan banyak. Dan di tengah-tengahnya timbul batu besar itu. Nah batu itulah yang disakralkan sebenarnya. Sebenarnya saya itu seneng banget ketika melihat tempat memang disakralkan dan orang itu benar-benar merawat. Nah keaslian Nusantara timbul ketika sakral itu sudah dinyalakan. Karena apa? Dengan kesakralan tempat ini berarti orang itu masih menghormati, masih menyambung antara benang merah, masih tersambung antara kita sama leluhur. Sebenarnya gitu. Kalau itu adat istiadat Jawa sebenarnya. Dan adat istiadat Jawa bukan di Jawa saja sih sebenarnya, semua Indonesia, se-Indonesia punya ciri khas masing-masing untuk melestarikan, untuk melindungi, untuk merawat sumber daya alam. Kalau saya menyebutnya air juga termasuk sumber daya alam. Nah, sistem pengairannya seperti ini. Sebenarnya ini sebenarnya dulu ada, cuma memang yang sebelah sini itu sudah rusak untuk dindingnya. Untuk dindingnya itu sudah rusak dan bisa kita lihat untuk apa ya, konstruksi bangunannya masih terlihat walaupun tidak serapi dulu, tapi jejaknya masih bisa dilihat. Ya gue ya garis ini ya. Nah untuk pipanya seperti ini juga. Ini ada pipa, ini juga sebenarnya dulu berfungsi. Nah pipa ini difungsikan lalu untuk apa ya, sistem pemompa atau sistem pompa airnya itu yang tidak menggunakan listrik tapi menggunakan katup. Menggunakan katup itu jadi bunyinya bisa tak tuh airnya keluar, terus nanti katupnya turun, terus airnya keluar lagi, katupnya turun. Cara sistem kerjanya seperti itu, lalu dialirkan ke bagian atas. Padahal sini itu dataran rendah ketika dibandingkan dengan tempat penampungan air yang ada di atas. Untuk aliran semua perumahan sinder kalau saya menyebutnya itu lebih rendah sini ketimbang yang di atas. Tapi dengan teknologi kala itu memang benar-benar canggih tanpa menggunakan listrik, melainkan pompa air itu menggunakan katup. Tetap jaga dan lestarikan bangunan bersejarah. Jangan vandalisme. Dan jangan lupa, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika suka dengan video saya silahkan like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.